Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Jailani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 25, angsuran pajak. Di sini, kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ainur Aida, NIM 03210077, Morina Julia, NIM 03210081, dan Yeni Septiani, NIM 03210082. Kami di sini akan mempresentasikan materi dengan 7 submateri. Yang pertama, pengertian PPh pasal 25. Yang kedua, dasar perhitungan PPh. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 25. Keempat, tarif PPh pasal 25. Yang kelima, batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Yang keenam, sanksi keterlambatan PPh pasal 25. Dan yang ketujuh, tarif PPh pasal 25 atau 29. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Angsuran PPh 25 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan terutang yang harus dilunasi dalam 1 tahun pajak. Pembayaran PPh ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau melalui pemotongan atau pemungutan, baik oleh pihak ketiga, baik dibayar atau terutang di luar negeri. Yang kedua, dasar perhitungan PPh 25 dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun lalu dikurangi kredit pajak. Yang kedua, angsuran bulan di awal tahun sebelum batas penyampaian SPT adalah angsuran pajak PPh 25 pada bulan terakhir tahun sebelumnya. Yang ketiga, bila pada tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk pajak tahun sebelumnya, maka besarnya angsuran bisa diperhitungkan kembali. Yang keempat, perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan besarnya PPh dalam SPT tahun lalu, dikurangi kredit pajak yang meliputi yang pertama ada PPh pasal 21 yang dipotong atau sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, ada PPh pasal 22 yang dipungut atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPh pasal 23 yang dipotong atau 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Selanjutnya ada PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Yang terakhir ada kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa 1 tahun. Secara umum, PPh 25 dapat dihitung dengan rumus PPh 25 sama dengan PPh menurut SPT tahun lalu dikurangi PPh 21, 22, 23, 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Septiani dari kelompok 8 dengan NIM 03210082. Saya akan melanjutkan materi tentang pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak. Di sini ada tarif PPh pasal 25. Untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP ada 2 jenis pembayaran angsuran, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP strip OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan 1 atau lebih tempat usaha, dengan rumus PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP strip OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri, dengan rumus PPh 25 OPSPT sama dengan PKP kali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh adalah sampai dengan 50 juta sama dengan 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta sama dengan 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta sama dengan 25%, di atas 500 juta sama dengan 30%. Untuk wajib pajak badan pembayaran angsuran PPh 25 yaitu PPh 25 wajib pajak badan sama dengan PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh.
Selanjutnya, batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Batas penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 garis miring PMK garis miring 03 garis miring 2007 yang sudah direvisi dengan PMK Nomor 80 garis miring PMK 03 garis miring 2010. Pembayaran harus membawa surat setoran pajak atau SPP. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 22 garis miring PJ garis miring 2008 pada 21 Mei 2008. Selanjutnya, ada sanksi keterlambatan PPh pasal 25. Sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, maka bagi wajib pajak atau WP yang terlambat membayar akan dikenai bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Perkenalkan, nama saya Morina Juliawati Ribuansyah dengan NIM 0321081. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Tarif PPh pasal 25 per 29. Untuk wajib pajak badan, tarif PPh badan digunakan untuk menghitung PPh badan terutang atas penghasilan dari objek pajak non-final berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Tarif pajak PPh badan dari penghasilan non-final adalah berdasarkan pasal 17 dan 31E Undang-Undang PPh. Lalu, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun 2014 dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada tarif PPh wajib pajak badan untuk tahun pajak 2014 berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, yaitu 1. 25% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di BEI dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% dari tarif yang diatur oleh peraturan pemerintah. Yang ketiga, wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% dari tarif 25% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Lalu yang kedua, ada perubahan terbaru tarif PPh badan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu 1. Bagian peredaran usaha bruto sampai dengan 4,8 M sama dengan 1% dikali peredaran usaha bruto yang bersifat final yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2. Yang kedua, bagian peredaran usaha bruto di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar adalah 25% dikali 50% dikali penghasilan kena pajak. Lalu yang ketiga, bagian peredaran usaha bruto di atas 50 miliar adalah 25% dikali penghasilan kena pajak. Contoh soal kasus perpajakan PPh 25. Soal perhitungan pajak untuk wajib pajak baru sebagai wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP/OP SPT. Contoh soalnya, perusahaan multi elektrika milik Dr. Farhan MBA atau WP/OP SPT adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan. Perusahaan ini sudah menggunakan pembukaan lengkap. Menurut catatan akuntansi, peredaran bruto pada bulan Oktober 2015 adalah sebesar 420 juta rupiah dan laba bersihnya adalah 60 juta rupiah. Status Dr. Farhan adalah K3. Maka besarnya PPh 25 perusahaan ini untuk bulan Oktober adalah, pertama sudah diketahui ya, ini 60 juta itu penghasilan neto bulan Oktober. Lalu kita menghitung penghasilan neto yang disetahunkan. Dalam satu tahun penghasilan netonya yaitu 60 juta dikali 12, yaitu bulan dalam satu tahun ya, 12. Nominalnya 720 juta rupiah. Lalu si 720 juta rupiah ini dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dengan status dia yang K3 ya, Dr. Farhan ini, yaitu sekitar 48 juta rupiah. Jadi diketahuilah penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 672 juta rupiah. Pajak terutang sebagai dasar perhitungannya ini 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. Lalu ada 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Lalu ada untuk 25% dikali 250 juta
Nominalnya hasilnya 62.500.000. Lalu yang terakhir 30% dikali 172 juta, hasilnya 51.600.000 rupiah. Nominal semuanya adalah 146.600.000, lalu dibagi 12 atau jumlah bulan dalam setahun pajak. Nominalnya jadi 12.216.667 rupiah. Maka besarnya angsuran PPh untuk bulan Oktober 2015 adalah 12.216.667 rupiah, atau dengan pembulatan angsuran menjadi 12.216.000. Lalu materi selanjutnya ada pengertian PPh 29. PPh 29 adalah PPh kurang bayar atau KB ya, yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dan PPh 25. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Untuk tahun buku yang sama dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi wajib pajak pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, maka toleransinya adalah 3 bulan. Lalu ada tarif PPh pasal 29. Untuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau WPOP PT, PPh 25 yang sudah dilunasi adalah 0,75 dikali omset per bulan. Lalu untuk PPh 29 yang harus dilunasi adalah PPh terutang dikurangi PPh 25 lunas. Untuk wajib pajak badan atau WPB, angsuran PPh 25 adalah PPh terutang tahun lalu dikali 12. Dan untuk PPh 29 yang harus dilunasi adalah PPh terutang dikurangi angsuran PPh 25. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak untuk meringankan beban wajib pajak. Perhitungan PPh 25 didasarkan pada SPT tahun lalu, dikurangi kredit pajak dengan memperhitungkan PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Tarif PPh 25 berbeda untuk WP, OPPT, WP, OPSPT, dan WPB. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya dengan sanksi keterlambatan berupa bunga sebesar 2% per bulan. Tarif PPh pasal 29 terutama diterapkan untuk WPOP, PT, dan WPB dengan PPh 29 yang harus dilunasi adalah selisih antara PPh terutang dan angsuran. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.